Permisi, Bu. Mari, selamat datang. Silakan masuk, Alicia. Terima kasih, Bu. Semoga kamu merasa nyaman ya di sini. Iya. Gimana kabar kamu hari ini, Alicia? Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Sebenarnya, Bu, saya sedikit agak nervous. Soalnya ini pertama kali saya mengikuti konseling, Bu. Wajar kok itu kamu ngerasa nervous. Banyak orang yang merasakan hal yang sama saat pertama kali konseling. Nggak apa-apa, nggak perlu terburu-buru. Kita bisa mulai perlahan. Iya, Bu. Makasih. Sebenarnya saya juga udah lama pengen cerita ini sama seseorang, tapi bingung harus mulai dari mana, Bu. Alicia, di sini kamu bebas bercerita apapun yang kamu rasakan. Tidak ada yang salah atau benar. Aku akan menemani dan mendengarkan tanpa menghakimi kamu. Benar, Kak, Bu? Aku takut nanti dianggap berlebihan atau gimana gitu, Bu. Gak apa-apa, Alicia. Setiap perasaan yang kamu alami itu merupakan perasaan yang valid dan punya alasan. Ruang ini aman kok untuk kamu. Baiklah, Bu. Saya siap untuk mulai bercerita. Baik, Alicia, saya akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ceritakan apa yang ingin kamu sampaikan kepada saya. Oke, jadi gini, Bu. Saya sudah setahun putus sama mantan saya. Tapi nggak tahu kenapa, Bu. Sampai sekarang saya itu masih belum bisa move on, Bu. Oke, jadi kamu sudah putus 1 tahun yang lalu. Pasti tidak mudah bagimu. Bisa kamu ceritakan lebih detail tentang apa yang kamu rasakan saat ini? Jadi saya masih sering banget, Bu, stalking media sosialnya. Saya lihat dia sama pacar barunya, Bu. Rasanya itu sakit banget, Bu. Tapi nggak tahu kenapa ya, Bu. Saya juga nggak bisa berhenti dari perilaku itu, Bu. Oke, sepertinya ada bagian dari dirimu yang masih terikat dengan masa lalu itu. Apa yang kamu harapkan ketika melihat media sosialnya? Nggak tahu juga sih, Bu. Mungkin saya berharap dia masih ingat sama saya. Atau ya saya nggak tahu, Bu. Mungkin saya berharap mereka putus. Oke, kelihatannya kamu sangat sedih ya saat mengatakannya. Boleh kamu ceritakan kepada ibu apa yang paling membuatmu sulit untuk melepaskannya? Saya merasa saya itu nggak bisa, Bu, tanpa dia. Saya nggak kenal diri saya sendiri tanpa dia, Bu. Dan selama ini saya merasa identitasku itu ya dia, Bu, sebagai pacar saya. Itu pasti sangat membingungkan ya, merasa kehilangan jati diri. Apa yang kamu harapkan dari sesi konseling kita hari ini? Sejujurnya, Bu, saya ingin merasa lebih baik lagi. Saya ingin bisa ngerti lagi, bisa kenal dengan diri saya sendiri. Saya udah capek, Bu, merasa kosong dan hampa terus-menerus. Keinginanmu untuk memahami diri sendiri itu menunjukkan kekuatan, Alicia. Sekarang coba ceritakan bagaimana perasaanmu terhadap dirimu sendiri saat ini. Kalau untuk sekarang, Bu, saya ngerasa kosong, hampa banget, Bu. Kayak flat, kayak robot gitu, Bu. Bangun pagi, tapi saya nggak tahu harus ngapain. Semua hal yang dulu bikin aku senang, rasanya sekarang malah jadi hambar. Sepertinya kamu kehilangan keterkaitan dengan hal-hal yang dulu bermakna bagimu ya, Alicia. Iya, Bu, benar. Saya sekarang itu sering banget bertanya-tanya dalam hati. Siapa sih aku tanpa dia? Apa gunanya hubungan kalau ujung-ujungnya putus? Apa selamanya aku bakal terus sendiri gitu? Oke, pertanyaan-pertanyaan yang besar sekali yang kamu hadapi ya, Alicia. Kamu sedang mempertanyakan makna hidup dan identitas diri kamu. Itu sangat manusiawi, Alicia. Iya, Bu, dan kadang saya juga merasa bersalah karena masih berharap dia tuh balik sama saya. Padahal saya tahu itu nggak mungkin, Bu. Jadinya saya marah sama diri saya sendiri. Oke, kamu sedang bergelut dengan perasaan yang sangat kompleks.
Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada kenyataan. Bagaimana perasaanmu dengan teman-teman atau keluarga mungkin? Saya jadi menjauh Bu dari mereka. Rasanya mereka nggak bakal ngerti apa yang saya rasain sekarang. Bahkan saat lagi kumpul sama teman-teman, saya tetap merasa sendirian Bu. Oke, jadi kamu merasa terasing tidak hanya dari dirimu sendiri, tapi dari orang-orang terdekatmu juga. Itu pasti sangat menyakitkan ya Alicia. Iya Bu, benar. Saya jadi kayak apa ya Bu, kayak orang yang berbeda gitu. Enggak kayak Alicia yang dulu. Yang dulu saya periang, saya cheerful. Sekarang saya jadi murung, jadi sering suram begini Bu. Oke, dari yang ibu lihat, pasti kamu merindukan sosok Alicia yang dulu ya. Coba kamu ingat-ingat lagi siapa sosok Alicia sebelum mengenal mantanmu. Apa yang membuatmu unik waktu itu? Kalau saya ingat-ingat Bu, dulu saya itu suka nulis, suka foto-foto. Saya juga orangnya optimis, suka bantuin temen yang lagi sedih. Tapi sekarang rasanya semua itu hilang gitu Bu. Oke, jadi ada sosok Alicia yang kreatif dan positif sebelumnya. Bagaimana perasaanmu sangat mengingat hal-hal itu, Alicia? Iya, kalau saya ingat-ingat lagi ya Bu, rasanya itu kayak hangat. Dan saya juga sebenarnya sedih Bu, karena saya merasa saya sudah kehilangan masa-masa itu. Oke, perasaan hangat itu menunjukkan bahwa bagian dari dirimu yang dulu masih ada, Alicia. Oke, sekarang coba kita bicara tentang bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri selama ini. Maksudnya gimana ya Bu? Oke, misalnya kalau sahabat baikmu sedang patah hati nih, seperti yang kamu alami sekarang, apa yang kamu lakukan padanya? Saya pasti bilang, kamu nggak sendirian kok, aku itu ada buat kamu. Kamu orang yang baik dan kuat, dan kamu pasti bisa ngelewatin itu. Mungkin itu sih Bu. Nah, sekarang coba bandingkan dengan apa yang kamu katakan pada dirimu selama ini. Aduh, kalau itu saya malah seringnya bilang, kamu itu lemah, nggak berguna, nggak ada yang sayang sama kamu, nggak ada yang mau sama kamu. Tapi kalau dipikir-pikir, saya jahat juga ya Bu sama diri saya sendiri. Kesadaran ini penting sekali, Alicia. Bagaimana perasaan kalau mulai sekarang kamu berbicara pada dirimu dengan nada yang sama, dengan lembut seperti kamu berbicara dengan sahabat? Kayaknya, maksudnya bisa lebih tenang gitu ya Bu. Tapi susah Bu, soalnya saya udah kebiasaan nyalahin diri saya sendiri. Tidak apa-apa, Alicia, kalau itu terasa sulit di awal. Mari kita coba sekarang. Kamu katakan pada diri kamu, aku sedang belajar untuk mencintai diriku sendiri, dan itu tidak apa-apa kalau prosesnya butuh waktu. Aku sedang belajar untuk mencintai diriku sendiri, dan itu tidak apa-apa kalau prosesnya butuh waktu. Aneh rasanya Bu, tapi saya merasa sedikit hangat juga sih. Perasaan hangat itu adalah tanda bahwa hatimu mulai terbuka untuk menerima kasih sayang, termasuk dari dirimu sendiri. Sekarang coba kita lihat, apa saja nilai-nilai yang kamu pegang dalam hidup kamu. Nilai-nilai. Saya suka membantu orang. Saya menghargai kejujuran. Dan saya itu percaya kalau setiap orang pasti punya potensi Bu untuk tumbuh. Nilai yang indah sekali, Alicia. Apakah nilai-nilai ini bergantung pada keberadaan mantanmu? Enggak sih Bu. Ini memang nilai-nilai saya yang saya pegang dari dulu. Bahkan jauh sebelum saya mengenal dia Bu. Tepat sekali. Jadi identitas sejati Alicia tidak hilang, hanya tertutup oleh kesedihan itu. Bagaimana kalau kita membuat rencana untuk merawat dirimu dengan lebih baik? Rencana gimana ya Bu maksudnya? Misalnya, setiap hari kamu luangkan waktu 15 menit untuk melakukan sesuatu yang kamu sukai.
Mungkin menulis, fotografi, atau hal-hal yang lain yang dulu membuatmu bahagia. Oh iya ya Bu, saya juga kangen nulis dan foto-foto. Tapi apa nggak egois ya Bu, kalau saya fokus sama diri saya sendiri? Alicia, mencintai diri sendiri bukan berarti egois. Justru ketika kamu mencintai dirimu, kamu akan punya lebih banyak cinta untuk dibagikan kepada orang lain. Seperti gelas yang penuh bisa menuangkan air ke gelas yang lain. Jadi kalau saya kosong terus, saya nggak bisa ngasih apa-apa ke orang ya Bu? Betul sekali. Dan ketika kamu mulai terhubung dengan dirimu sendiri, kamu akan merasa lebih nyaman untuk terhubung dengan orang lain juga. Iya Bu, selama ini saya menjauh dari teman-teman saya karena saya ngerasa ya saya nggak punya apa-apa untuk dibagi ke mereka. Oke, sekarang coba bayangkan ketika kamu sudah mulai mencintai dirimu, bagaimana rasanya bertemu dengan teman-temanmu. Mungkin saya nggak akan ngerasa minder Bu, dan bisa lebih tulus dalam berteman karena saya lagi nggak nyari validasi apapun dari mereka. Luar biasa sekali Alicia. Jadi langkah pertama untuk mengatasi keterasingan adalah membangun hubungan yang sehat dengan dirimu seperti dulu. Iya Bu, sekarang rasanya saya paham kalau saya itu nggak bisa menerima diri sendiri. Dan saya juga susah buat menerima kasih sayang dari orang lain. Tepat sekali. Mari sekarang kita buat komitmen yang konkret. Apa yang bisa kamu lakukan mulai besok untuk menunjukkan kasih sayang pada dirimu sendiri? Saya mau mencoba buat nulis jurnal Bu setiap pagi. Terus ngomong sama diri sendiri dengan lebih baik dan mulai mencoba untuk fotografi lagi kalau waktunya sudah senggang atau lagi pas weekend Bu. Itu rencana yang bagus sekali Alicia. Dan ingat kalau ada hari-hari sulit itu wajar. Yang penting adalah kamu kembali lagi ke rencana ini dengan penuh kasih sayang, bukan menyalahkan diri kamu sendiri. Baik Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin mendengar dari kamu. Apa makna hidup yang mulai kamu temukan setelah percakapan kita? Bu, saya mulai sadar kalau hidup nggak cuma tentang dicintai orang lain, tapi juga tentang gimana saya mencintai diri sendiri dan berbagi cinta itu ke orang lain. Bagus sekali Alicia, itu merupakan kesadaran yang sangat tepat. Kamu sudah menemukan kembali jati dirimu yang autentik. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lega sih Bu, lega banget. Kayak beban berat yang selama ini ada pada saya itu udah terangkat. Saya merasa jadi diri saya sendiri lagi. Bahkan mungkin versi yang lebih baik dari sebelumnya. Hidup merupakan ruang jawab Alicia. Sekarang kamu punya tanggung jawab untuk menjalani hidup dengan penuh kasih sayang pada dirimu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan dengan kesadaran baru ini? Saya mau jadi versi terbaik dari diri saya sendiri, Bu. Nggak lagi bergantung pada orang lain untuk bahagia. Tapi juga nggak menutup diri dari kemungkinan untuk mencintai dan dicintai suatu saat nanti. Bagus sekali Alicia. Oke, sebelum Ibu menutup sesi konseling ini, Ibu akan merangkum pembicaraan kita selama proses konseling ini. Kamu telah menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa. Kita telah melalui berbagai tahapan, mulai dari mengenali rasa kehilangan dan keterasinganmu, menggali pertanyaan-pertanyaan tentang makna dan identitas, hingga menemukan kembali nilai-nilai yang selama ini tertanam dalam dirimu. Kamu juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan jati dirimu tidak harus bergantung pada orang lain, melainkan tumbuh dari penerimaan dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Kamu juga telah membuat komitmen untuk merawat dirimu dengan cara yang lebih sehat, seperti menulis, kembali ke hobi-hobi yang kamu sukai, dan berbicara lebih lembut pada dirimu sendiri. Semua ini adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa kamu sedang menuju pemulihan
dan pertumbuhan sejati. Begitu ya Alicia? Iya Bu, benar. Baik, Alicia, masih ada yang ingin kamu tanyakan kepada Ibu? Tidak ada Bu. Baik, kalau begitu sesi hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan satu hal. Dalam proses ini, kamu mulai belajar bahwa memiliki hubungan dengan diri sendiri adalah langkah awal untuk terhubung kembali dengan hidup. Iya Bu, saya juga pelan-pelan mulai paham. Mungkin belum sepenuhnya, tapi sudah nggak sesesak kemarin Bu. Oke, tidak apa-apa kalau belum sepenuhnya. Pemahamanmu tidak harus langsung tuntas. Yang penting, kamu sudah mulai berjalan ke arah yang lebih sehat. Saya akan coba Bu buat jaga itu, meskipun kadang suka maju mundur rasanya. Itu wajar, dalam proses bertumbuh, konsisten bukan berarti tanpa kendala, tapi keberanian untuk kembali setiap kali kamu terjatuh. Terima kasih Bu, saya merasa sangat didukung meskipun belum sepenuhnya kuat. Terima kasih juga sudah hadir dan terbuka kepada Ibu. Oke Alicia, sesi konseling kita hari ini Ibu cukupkan ya. Sampai jumpa Alicia. Baik Bu, saya permisi ya Bu. Ya.